Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang kita tunggu-tunggu sudah hadir di tempat di tengah-tengah kita. Tentunya kita berharap bahwa bagaimana keistimewaan kita sebagai perempuan, apalagi kita menggantikan tugas-tugas dari para suami. Kita sebagai tulang punggungnya. Insya Allah bagaimana keistimewaan kita sebagai perempuan akan dikaji ulas semuanya oleh guru-guru kita yang telah hadir ini. Kembali luruskan niat kita agar kita begitu kita mudah mendengarkan, begitu kita mudah menjalankan nanti setelah ilmu-ilmu dari beliau. Luruskan kembali niat kita hanya meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, menggembirakan Nabi Muhammad SAW dan mengembirakan hati orang tua kita, baik yang mereka masih hidup apalagi mereka yang telah wafat. Baik jamaah sekalian, bahagia semuanya nggih? Ada yang lagi mikirin orang di rumah? Ada. Ada yang masih punya utang? Ada. Insya Allah nanti utangnya luntas semua. Asalkan dibayar, kalau nggak dibayar ya nggak lunas. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik jemaah sekalian, mari kita bersama-sama ngaji bersama guru-guru kita, Gus Kafidi dan Umi Neksila. Kepada beliau-beliau, tafadhal masykurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata saya boten pakai semangat lan boten pakai kompak. Kulo wangsuli malih nggih. Mungkin ingkang jawab banter saged wau kados sinten wau? Ibu sinten wau niku? Nggih, agak mugi-mugi enggal saged lunasi utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setunggal malih salam yang jawabnya paling banter, mugi-mugi dipun lancaraken sedaten urusane. Melancarkan jodohnya. Ini banget orang ini. Ini bingung. Masya Allah. Ini alhamdulillah wa innalillah ini. Bapak astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin kiram yang kami muliakan, yang kami taati segala para alim, para ulama, yang kami hormati pula dumateng sedanten para hadirat yang hadir pada pagi hari ini. Semoga yang hadir pada pagi hari ini oleh Allah diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, fitnah, amin ya rabbal alamin. Saat ini melanjutkan apa yang nanti kita akan bahas. Kalau badai menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang tua saya. Yang pertama beliau menyampaikan, Ahmad, kalau kamu mendoakan orang lain, tolong ketika kamu mendoakan ditambahi kata-kata fi ta'atillah. Contoh, mendoakan kepada siapa saja. Contoh, muga-muga panjang umur fi ta'atillah. Muga-muga panjang umur fi ta'atillah. Duwale ibu bu, muga-muga panjang umur fi ta'atillah. Keranten nopo kok dadak diparingi fi ta'atillah? Niki alasannya adalah supaya kita mendoakan mereka panjang umur, yang mana umur tersebut itu akan selalu dilalui dengan taat kepada Allah. Sampai tuwek pada taat kepada Gusti Allah. Karena apa? Kata saat ini tuwek-tuwek tapi kata kelakuan ini.
cek senengane ngrasani kancane. Enten apa boten? Wong urip. Wong urip. Coba pundi ngaco. Ketika kita ngrasani wong iku apik apa awon? Saya apa elek? Saya apa elek? Saleh jenenge. Dan saleh berarti saya kaleh. Nah, terus ketika kita mendoakan orang panjang umur fitoratillah niki, kita mendoakan pula mereka ini umurnya dihabiskan, dilalui sampai akhir hayat dengan selalu taat kepada Gusti Allah. Milo memang kewaktake manungso, terutama umat Kanjeng Nabi niku memang tidak lepas yang namanya melakukan kesalahan, tidak lepas yang namanya melakukan yang namanya dosa. Milo umat Kanjeng Nabi memang sama Gusti Allah diperkhususaken, diberikan kekhususan umat Kanjeng Nabi niku didadekne boten pakai dawa-dawa umure. Nggih. Ja'alallahu umat Muhammadin aqwalal umri. Dibanding dengan umat-umat yang dulu, umat Kanjeng Nabi niku paling pendek umurnya. Rata-rata terhadis niku antara umur 60 tahun sampai umur 70 tahun. Matur niku ya wes rata-rata sampun meninggal. Kalaupun ada yang lebih berarti diparingi terus. Nah, ya. Sebab napa kok diparingi boten pakai dawa? Zaman biyen niku umat biyen niku umurnya di atas 100 tahun. 200 tahun, 500 tahun, ya umat Kanjeng Nabi di antara 60 sampai 70 tahun. Supados nek umpama diparingi umur gapate akeh niku dosane ya ora patek kata. Ngoten lho. Tapi nek diparingi dawa umure bisa-bisa jadi dosane tambah kata. Milo umur umat Kanjeng Nabi umure boten patek kata. Ketika jenengan sing hadir telu iki seneng diparingi dawa umure apa endek umure? Sing dawa kondek. Dawa kondek. Sing dawa. Dawa tapi akeh dosane nek gak pakai dosa seneng dipundi jenengan. Yo ra milih jenenge manten iku ya. Bila nek awake dhewe ndongake mulya dawa umure, aja lali ditambahi kata-kata napa wau. Jadi umure dawa, tapi tetap ngabekti dhateng Gusti Allah. Kalaupun lakoni dosa, dosane mugi-mugi enggak dipunapura kali Gusti Allah. Karena memang tiyang niku boten saged lepas dari yang namanya dosa. Boten saged. Hatta kiai, sampai kiai pun pasti nanti ngelakoni dosa. Ojo dikira nyuwun sewu, ojo dikira para kiai, para gus, pemuka agama suci tanpa dosa. Boten mungkin. Yang suci dari dosa maksud itu hanya Kanjeng Nabi saja. Sekelas kiai pun sami kata dosane, kata dosane. Cuma ini kenapa? Niki sesuai dengan sabdanipun terhadis kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak manusia itu pasti banyak melakukan yang namanya kesalahan. Tapi wa khairul khata'at tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan, orang yang banyak bertobat kepada Gusti Allah. Kalau itu sering dicurhati kalian dia-dia. Gus, kula niku dereng saged ninggale perkara elek. Termasuk kula niku nyuwun sewu, kula niku boten saged sing jenenge sregep nglakoni salat. Salate arang-arang. Nah, iki pripun iki? Nggih kula jawab mawon. Yo, sepenting sama kudu gelem tobat. Ya. Kudu gelem tobat dan tetap ada berusaha untuk supaya sholat niku digenapi secara sempurna. Ya, Gusti Allah niku boten mungkin, boten Gusti Allah niku bakal tetap nabi tobatnya manungsa. Bahkan sampai beberapa jam sebelum dia meninggal, niku tetap diparingi pintu terbuka untuk bertobat. Bahkan dalam hadis ada lagi mengatakan
orang yang maksiat tapi dia husnul karo Gusti Allah bakal diampuni dosane neku luwih sae daripada wong sing tukang ibadah tapi merasa Gusti Allah itu boten bakal nerima tobat. Jadi orang itu harus merasa husnul bahwa Gusti Allah itu hormati ageng. Meskipun awake dhewe durung iso nglakoni api, ya minimal awake dhewe aja ninggone perkara sing sae, ya. Dan ini karena sing paham Jawa lho mboten. Oh, ada yang nggak paham. Berarti bahasa Indonesia ngomong nggih? Oke, ada yang bahasa Indonesia ngomong. Ya. Jadi seandainya kalian semua ini masih belum bisa meninggalkan perkara jelek, minimal panjenengan kalian semua jangan sampai meninggalkan perkara baik. Karena apa? Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Karena perkara buruk itu nanti akan dilebur oleh perkara baik. Atau contoh lagi, saya belum bisa meninggalkan yang namanya ghibah. Saya belum bisa meninggalkan yang namanya rasa-rasa. Berarti kalian jangan sampai pernah meninggalkan perkara baik yang istiqomah harus kalian lakukan. Apa contohnya? Mungkin termasuk istiqomah sedekah, atau istiqomah jamaah sholatnya, atau istiqomah berkata baik. Jangan sampai ditinggalkan. Mungkin dari perkara baik itu nanti kelak akan melebur terhadap perkara yang jelek itu tadi. Ya, ini adalah sebuah pola dari manusia. Bahkan terhadis itu ada keterangan semacam ini. Ketika manusia melakukan perkara jelek, malaikat pencatat amal jelek itu mau menulis perbuatan jelek dia. Namanya Syahibul Ijmal, ya. Siapa? Malaikat yang mencatat amal jelek itu malaikat apa? Rokib atau Atid? Atid, ya. Kalau Rokib itu amal yang baik. Nah, malaikat pencatat amal jelek itu ketika manusia melakukan perkara jelek itu langsung mau mencatat amal jelek tersebut di buku catatannya. Sedangkan waktu itu mau catat kalih sama malaikat yang mencatat amal baik itu ditegur, hey, jangan dicatat dulu, ya, jangan dicatat dulu. Mbok menawa nek bahasa Jawa malah nggih, mbok menawa wong iki sok bakal tobat. Barangkali orang ini nanti akan bertobat kepada Allah setelah dia melakukan sebuah kesalahan. Ditunggu dulu, ditunggu selama 5-6 jam, ya. Baru nanti kalau sampai 5 dari 6 jam kok dia belum mau bertobat, baru catat sebagai amal jelek. Ini adalah sebuah kemurahan Gusti Allah kepada kita semua, bahwa nyatanya orang muslim ketika melakukan perkara jelek, dia masih ditunggu dulu kesempatan untuk bertobat. Kalau seandainya dia langsung tobat, maka amal jelek tersebut akan terhapuskan, akan tidak dicatat sama Allah. Berbeda nanti kalau dia habis melakukan perkara jelek, beda nanti kalau dia habis melakukan perkara jelek. Berbeda kalau dia habis melakukan perkara jelek, dia tidak mau bertobat setelah itu, maka amal jelek atau perbuatan jelek tersebut akan tercatat secara resmi di dalam buku catatannya. Ya, minum panjenengan setelah kok rasa-rasa kalau bolong-bolong langsung muni astagfirullah. Iya, dan amal jeleknya dihapus sama Gusti Allah. Tapi rasa-rasa niku termasuk hakul adami. Jadi hakul adami dengan hakullah itu beda. Kalau panjenengan semisal panjenengan nyuwun sewu hakullah, contohnya semisal hakullah, semisal nyuwun sewu minum khamar misalnya, kan hakullah tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kalau tidak ada hubungan dengan orang lain, kita
dengan taubatan nasuhan istighfar beres. Allah Ghafurur Rahim. Tapi kalau hakul adami, ini kaitannya harus orangnya. Di mana rasa-rasa ini sebenarnya hakul adami. Sebenarnya rotok berat menawi jadi kitab-kitab menikah dipun terangkan kalau riba. Bagaimana kita supaya halal? Kan kita makan daging haram nih gue. Ayo bu hadukum ayat kolalah mari maitan. Makan daging haram. Gimana mau halal? Caranya tetap harus minta maaf sama yang bersangkutan. Jadi memang bersangkutan minta maafnya. Yang saya ucap itu dia tidak istighfar. Minta maafnya melalui berbesar detail betul apa. Yang penting global. Aku pernah mengalami sambian pokoknya sembarang-barang. Aku nyuwun halal, betul gak sakit? main aman itu. Kalau panjenengan boten sakit, jelas. Kalau niku lek badhe nyuwun ngapura ora iso soalnya terlalu banyak yang rasane, bisa. Yang saya niki wonten tips dari ulama diputerangkan dalam kitab Inaratul Duja insyaallah. Syarah Safinatul Najah niku temriku diputerangkan setelah sholat panjenengan membaca istighfarnya Astaghfirullahaladzim. Nah, ini kan Astaghfirullah biasanya kan 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Terus yang terakhir Astaghfirullahaladzim li wa walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Wali ashabil huquqil wajibati alayya. Itu dirutinakan. Insyaallah mangke saya ulangi lagi. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Kalau mau dilanjutkan bagus. Wali masyayikhi wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mungkin videonya diulang-ulang insyaallah hafal. Wali ashabil huquqil wajibati alayya artinya juga aku memintakan ampunan untuk semua orang yang haknya sebenarnya masih wajib aku bayar kepada mereka. Nanti kalau kita rutin mau sedikit ba'dal maktubah setelah sholat, insya Allah karena kita sudah rutin minta maaf, minta ampunan untuk mereka, nanti mereka mau menghalalkan apa yang sebelumnya tidak halal bagi kita. Karena hakul adami itu S2, ya. Jangan dianggap gampang atau enteng yang namanya hakul adami. Panjenengan kok meninggal masih mempunyai tanggungan terhadap Adam, anak Adam atau manusia yang lain, meskipun tanggungannya itu remeh sedikit, jenengan tidak akan bisa masuk surga, ya. Dan hakul adami karena dianggap remeh. Contoh, ketika kita main ke rumahnya orang, terus ada air minum di dalam rumah. Jenengan tanpa meminta izin, jenengan langsung minum, ya. Tanpa meminta izin, jenengan langsung minum, terus jenengan keluar pulang tanpa meminta izin dulu orang yang pemilik rumah, maka ikut termasuk hakul adami, ya. Bahkan ada lagi orang tua saya itu menceritakan kayak gini, termasuk hakul adami juga. Waktu itu saya naik mobil di Indonesia, mau putar balik. Lah, putar baliknya itu di halamannya orang. Ya, kata orang tua saya, Ahmad, jangan putar balik di sana. Minta izin dulu yang pemilik rumah. Takutnya apa? Takutnya orang pemilik rumah itu tidak mengizinkan kita putar balik di depan rumahnya. Ya. Bahkan ada lagi yang lebih unik lagi. Saya pernah suatu saat saya jalan-jalan di sawah. Ya, di Mongkok ada sawah, ya. Songsoy. Oh ya Allah, berarti Pinggiran. kalau sing desa gitu. Nah, jadi pas pulang lapar-lapar sawah, kalian ngecek pulau sama teman saya
Kemudian teman saya itu jelas sebab itu namanya. Dan bahasa ngomongnya ngomong. Meludah, ya. Meludah, kemudian jalan lagi. Setelah dia meludah, saya jalan lagi beberapa meter. Setelah beberapa meter, dia balik lagi ke tempat tadi sambil tengok. Saya bilang kepada teman saya, kamu ngapain tengok? Dia diam aja. Setelah berapa lama kemudian dia sedikit gembira, kemudian dia ngambil sesuatu, ya ternyata dia mengambil air ludah yang dia tadi buang, yang terkena tanaman di sawah itu tadi. Jadi mendet ludahnya itu tadi di tanduran padi ini loh, dipendet, dicukup ya, terus dibuang. Loh, terus saya bertanya, ngapain kamu buang? Wong itu orang yang pemilik sawah juga nggak tahu kalau diludahin. Jawabnya, iya kalau nggak tahu. Kalau tahu dan pemilik sawah tidak ridho sama saya tidak akan bisa masuk surga. Ya, makanya jangan meremehkan yang namanya hakul ada. Ada lagi satu lagi, ya orang tua saya juga sering mengajarkan. Dulu tahun 2022 haji itu belum ada yang namanya handphone kayak gini, belum ada. Foto itu masih pakai foto kris, kotak itu, pakai kotak itu. Nah, kami anak-anak yang di Indonesia bilang kepada orang tua, nih, bah, kalau haji nanti jangan lupa foto sama turis, saya bilang gitu. Nah, setelah pulang, ya, saya lihat di habis dicetak, kok gak ada turis dari orang-orang Nigeria, orang-orang kulit hitam. Nah, terus orang tua saya bilang, saya nggak mau foto sama orang kulit hitam. Takutnya apa? Ketika nanti saya foto, pasti orang yang melihat foto itu akan mentertawakan. Karena bawatannya manusia itu kalau lihat-lihat aneh itu, iki bawa kulitnya apa sih wajah gitu. Ya. Nah, ini yang biasanya kayak gitu loh. Ini manusia kok cuma yang malam-malam kelihatan cuma giginya aja, ya. Nah ini matanya manusia kayak gitu. Apalagi warga Indonesia terlalu mentertawakan hal-hal yang sifatnya rasis. Nah kalau kalau kita mentertawakan dia, ini berarti kita sudah mempunyai yang namanya hukum agami. Dan cara yang paling bisa waktu itu yakni kita harus meminta maaf. Terus pertanyaannya, kalau orang luar negeri migran dan kita nggak tahu alamatnya mana, cara meminta maaf itu bagaimana? Ya makanya orang tua saya nggak berani foto dengan orang-orang yang semacam itu. Nah ini termasuk hakul adami. Maka pentingnya bagi kita ya tadi mengucapkan atau mendoakan kepada orang lain dengan kata fitoratillah supaya kita nanti juga akan diberi oleh Allah balasan baik supaya kita juga senantiasa, karena mendoakan orang lain itu otomatis juga mendoakan kita sendiri. Okay? Termasuk mendoakan diri. Contoh, jangan doa ya Allah moga-moga lebih wong sugih. Nah, itu doa itu balik kepada kita sendiri. Tapi jangan saya jadi wong sugih itu bukan enak. Bukan enak, ada nih jadi wong sugih bukan. Setuju bukan? Saya kata, kalau ini bukan enak itu kalau saja nih itu. Benjik awal dewi dan akhirat itu besok kita di akhirat ada yang namanya hisab. Ada yang namanya hisab itu perhitungan amal. Walatus alunna yauma idzin amin. Jadi nanti ketika nanti di akhirat kita akan ditanyai semua nikmat yang pernah kita dapatkan. Nah, nanti ketika contoh ada orang kaya, namanya contoh saja ya Pak Agus, ya. Karena Agus lagi viral ya. Agus lagi viral. Nah, Agus Buntur katanya. Nah, Pak Agus ini orang kaya, crazy rich, ya. Ketika mau masuk surga, Pak Agus itu ditanyai sama malaikat. Pak Agus, kamu selama ini di dunia punya nikmat apa saja? Apa nikmat yang kamu peroleh? Nikmat apa saja yang kamu peroleh di dunia? Kan ditanyai.
Saya ini orang kaya malaikat, saya punya semuanya, saya orang crazy rich, katanya Pak Agus. Oke, kalau kamu orang kaya, kamu selama di dunia apa saja yang kamu dapatkan? Saya di dunia saya dapat mobil 4 malaikat, motor saya 4, tanah saya 40 hektar, rumah saya 4, sepeda saya 4, handphone saya 4, istri saya. Ya, jangan purun bojone jangan apa. Nah, mau siji bae kantek kok ini. Nah, setelah ini akhirnya kan tadi kan mobilnya 4 ya. Akhirnya kata malaikat, udah mobil 4 tadi mereknya apa saja Pak Agus? Mereknya Innova, yang pertama Innova. Oke, Innova ini pernah kamu pakai kemana saja Pak Agus? Ya pernah saya kemana-mana, saya pakai pengajian, ya. Kamu beli pakai uang apa? Ya, ini tanggal 1 Januari ini pergi ke Maju. Ini kemana ini? Jalan-jalan ke istri muda ini. Kayak sengamu sih, Januari kok ngarep malaikat, nggak bener sakit. Ya ada catatannya. Ya tadi, yang catat siapa tadi? Roket sama. Nah itu buku catatannya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kesempatan Pak Agus mau masuk surga itu lama. Soalnya apa? Pertanyaannya semakin banyak. Karena dia orang kaya. Tadi mobilnya berapa? Itu belum satu loh ya. Mobilnya berapa? Sepeda motornya berapa? Truknya berapa? Rumahnya berapa? Istrinya berapa? Apa-apa, repot ini. Nah, ini akhirnya kesempatan Pak Agus mau masuk surga lama. Makanya sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, namanya sahabat Abdurrahman Al-Auf. Beliau sahabat kanjeng Nabi yang paling kaya. Dan memang dari kekayaannya tersebut sehingga mengakibatkan sahabat Abdurrahman Al-Auf itu adalah orang yang dekat dengan kanjeng Nabi, sahabatnya kanjeng Nabi yang masuk surganya paling terakhir, sebab gara-gara dia memiliki kekayaan yang fantastis. Nah itu sahabat Abdurrahman Al-Auf. Bagaimana kalau seumpama orangnya itu gak punya apa-apa alias oke? Ketika mereka bertanya, kamu punya apa saja Agus? Saya gak punya apa-apa. Ya sudah masuk surga. Cepat. Pertanyaannya mana? Kira-kira jenengan pengen cepat mlebu surga, kok suwi mlebu surga nih? Cepat tapi kok kiri loh. Ayo, pengen cepat mlebu surga tapi kiri atau suwi mlebu surga tapi sugih? Saya mohon maaf. Kita diberi oleh Allah kekayaan, diberi oleh Allah rezeki yang cukup, itu termasuk min jumlati, termasuk dari golongan kita ini adalah diberi kemuliaan juga oleh Allah. Cuma gini, kata orang tua saya, ketika kamu diberi kekayaan oleh Allah, diberi kecukupan keuangan oleh Allah, maka niatkan apa yang kamu punya, diniatkan untuk menghormati tamu. Diniatkan apa yang kamu punya untuk menghormati ulama, jangan untuk menghormati diri sendiri. Jangan untuk dipakai untuk bersenang-senang diri. Diniati untuk menghormati orang lain. Contoh, kalau ada tamu datang ke rumah saya, biar terhormati, biar tamunya nggak sumpah, biar tamunya merasa nyaman, saya bikin rumah yang bagus, saya bikin ruang tamu yang baik, supaya nanti apa? Tamu yang datang ke rumah saya bisa menikmati secara tenang, ya, nyaman, ya. Maka inilah ketika kita niatkan kita punya harta yang berlebih, kita jadi orang kaya, ketika diniati untuk menghormati tamu, maka insya Allah semua yang kita miliki ini biwairi hisab. Tidak ada hisab untuk orang-orang yang kekayaannya untuk diniati menghormati tamu, menghormati ulama, ya. Kalau ada kiai
Yai siapa yang datang ke rumah saya punya rumah, saya punya mobil, saya pinjamkan, ya, maka insya Allah ini tidak ada hisab. Maka inilah yang perlu diperhatikan bagi panjenengan semua, bahwa kita di dunia ini, ya, kita di dunia ini kayak berupa kekayaan dan semuanya itu hanyalah sebuah titipan saja. Bahkan kata orang tua saya, bisa jadi Allah memberikan rezeki yang lebih bagi dia, itu tujuannya supaya dia ini bisa memberikan atau menggunakan kekayaan tersebut untuk bisa diberikan orang yang membutuhkan. Ya, jadi awalnya dhewe bahasa Jawane, awalnya dhewe cuma dari tempat transite bondotok. Sebenarnya harta itu adalah milik orang lain. Nah, maka karena ini tadi panitia niku itu mau cuma mukadimah mau, ya, hanya mukadimah saja, ya. Masalahnya apa? Masalahnya kita nanti akan membahas pada sesi pertama ini tentang permasalahan fikih, ya, tentang permasalahan fikih yang mungkin relate itu, yang mungkin fakta, ya, fakta ketika kita berada di luar negeri, ya, berlaku di luar negeri. Nanti ada yang namanya bagaimana hubungan kita dengan soal bersuci, najis, sholat, dan mungkin nanti makanan halal, ya. Terus nanti juga akan membahas tentang masalah lansia, ya, bagaimana cara kita merawat lansia dengan baik. Terutama ada juga yang mungkin kita merawat lansia yang non mahram, lawan jenis, ya, ada gitu. Ada lagi bagaimana kalau kita disuruh masak sewu daging B2 sama majikan kita, bagaimana cara kita mensucikannya, nanti kita akan bahas. Oke, kita pertama nanti akan bahas sesi pertama dengan Sheila Hasinah akan membahas tentang masalah cara mensucikan najis. Soalnya apa? Soalnya kalau panjenengan kan jenengan kan satu harinya kan selalu berinteraksi dengan non muslim, ya. Kayak cuciannya kan bareng dengan non muslim, masakannya juga, pilihannya juga. Ini bagaimana cara nasikapinya, ini juga harus tahu. Soalnya apa? Tidak siapnya panjenengan dalam bersuci berarti nanti akan mengakibatkan kualitas ibadahnya panjenengan. Ketika ibadah panjenengan kok tidak siap, kok berkurang, nah ini makom kita, derajat kita, tempat kita di sisi Tuhan juga akan berkurang. Nah, maka harus hati-hati ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan segenap panitia penyelenggara kajian pada pagi hari ini, yang kami muliakan seluruh ibu-ibu yang hadir dan ada bapak-bapak satu Bapak Ahmad dan bapak-bapak yang kami muliakan. Alhamdulillah muqaddimahnya sudah begitu panjang ini, ya. Alhamdulillah. Maka ini kalau melanjutkan, tapi sebenarnya kalau ingin mau muqaddimahin, nambah muqaddimah lagi sedikit sebelum kita masuk membahas mengenai perihal sholat. Ibu-ibu, sekarang bulannya bulan mulia, bulan Rajab, bulannya menanam supaya nanti hasilnya bisa kita panen di bulan Ramadan. Dawuhnya Mbah Mun, wong iku api eleke didelok saka bulan Rajab. Mbah Mun tahu nggak maksudnya? Terus seperti cuma dari cakna bebas sahih, ini salindri. Malah mikir boten paham kali. Dawuhnya Mbah Mun, api eleke wong didelok saka bulan Rajab. Baik dan tidaknya orang dilihat dari bulan Rajabnya. Kalau bulan Rajabnya baik, insya Allah akan baik. Kalau bulan Rajabnya
tidak, maka juga sebaliknya. Nah, maksudnya pripun kok ada kata-kata demikian? Ini maksudnya menyemangati kita supaya kalau bulan Rajab fokus, karena Rajab itu syahrullah, bulannya Allah. Paling baik kenapa ibu-ibu? Ucapan sudah sedikit menyinggung mengenai kalau semisal panjenengan itu kaitannya hari-hari dengan najis, nanti kaitannya sama ubudiyah. Nah ini pas sekali dengan bulan kita sekarang Maus. Pasnya nopo karena sekarang bulan ini bulan diturunkannya perintah sholat untuk kanjeng Nabi. Maka pertama yang ingin saya bahas sebenarnya bukan untuk masuk ke dalam sholatnya. Saya ingin membahas bahwa sebelum sholat, esensi perintah sholat kepada umat muslim apa saja? Pertama yang bisa kita terapkan, umat muslim awalnya niku panjenengan mungkin sudah semerap banyak cerita dari Isra Mi'raj. Awalnya diwajibkan berapa waktu? 50. Terus minta korting Nabi Muhammad, minta diskon atas arahan Nabi Musa. Kamu gak akan kuat, umatmu itu umatnya lemah-lemah. Umatku kuat aja gak kuat, apalagi umatmu lemah, gak akan kuat umatmu. Akhirnya minta korting sampai jadi 5 waktu. Tapi ibu-ibu, 5 waktu ini cuma bilangannya mawon. Tenang, pahalanya tetap 50. Pahala yang kita sholat 5 waktu tetap 50. Tidak dikorting sama Allah. Cuma bentuknya mawon yang dikorting. Kewajiban yang dilakukan saja yang dikorting. Pahalanya tidak dikorting. Yang bisa kita ambil kesimpulan, kenapa sih kok diwajibkan sholatnya 5 waktu setiap hari? Kenapa enggak kayak orang-orang Kristen 1 minggu sekali? Ada enggak? Enggak. Ada yang sebulan sekali. Kita sebulan sekali malah, gitu. Kita setiap hari, bahkan 5 waktu. Pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari kewajiban sholat adalah seberapapun nakal kalian, wajib untuk selalu kembali kepada Allah. Seberapapun macam-macam maksiat kalian, maka kalian harus terus kembali kepada Allah. Maka orang kalau sholat dijamin aman. Yang penting sholat, pondasinya sholat. Yang penting sholat, karena dia selalu mau kembali kepada Allah. Tapi kalau sudah sholat ditinggalkan, repot nanti biasanya. Kebaikan ibu-ibu dan keburukan niku antara satu dengan yang lainnya, niku bersaudara, saling berhubungan. Jadi kalau semisal buruk kita melakukan keburukan, maka akan menarik keburukan yang lainnya. Sama halnya dengan kebaikan. Kita istiqomah satu kebaikan akan menarik kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka niki yang perlu untuk kita pahami pertama, esensi dari kewajiban sholat. Camat kan tadi mau dawuh di awal, kullu bin adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Wong menungso, umat muslim diciptakan sama Allah, ya mesti tukang bikin salah. Tukang bikin salah, sama Allah dicap khotoun, sukanya bikin salah. Tapi yang paling baik dari mereka yang suka bikin salah adalah mereka yang suka bertaubat. Dan ini yang kita usahakan yang ini, suka bertaubat. Lalu kaitannya kali kalau ingin menanggapi camat kan kalau dawuh hakul adami juga, bahwa niku sulit, ini penting. Bahwa Allah niku kalau dawuh hakul adami ibu. Sanes hakul muslim, sanes bukan hakul muslim. Sehingga maksudnya apa? Kita berkewajiban untuk baik bukan hanya kepada sesama umat Islam saja, tapi juga kepada seluruh umat manusia. Wah, nyentak bisa.
kalau hutangnya sama umat muslim dibayar. Tapi kalau hutangnya sama non muslim, wah gak usah kan? Kamu sama aja nanti masuk neraka. Mau lebih dalik. Mikir repot nanti kalau punya pemikiran demikian. Oh enggak muslim kok kamu ngapain gak bayar hutangnya? Tetap berzakat. Kita betul zakat menjamin dia lebih baik dari kita, meskipun sekarang dia non muslim. Kita karena nyuwun sewu tidak ada yang tahu akhir hidup seorang manusia. Iya, kalau kita sekarang Islam, dia sekarang non muslim, iya itu sekarang. Besok bagaimana? Kita tidak ngerti. Semisal besok dia muslim, semisal besok dia bertaubat, kemudian ternyata derajatnya di sisi Allah lebih tinggi daripada kita. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Terus akhirnya kok naudzubillah? Muslim, masya Allah. Maksudnya naudzubillah, kitanya naudzubillah karena meremehkan haknya muslim. Betul. Jadi walaupun kita punya hak kepada non muslim, harus tetap dibayar. Sama juga etikanya kita sebagai muslim itu jangan menjudge orang non muslim. Oh pasti kamu ahli neraka, pasti kamu nanti gak masuk surga, kamu pasti dilaknati. Nah ya makanya kita ini kewajibannya ya ini berbaik kepada semua makhluk ciptaan Gusti Allah. Okay. Bahkan kita mau bergaul dengan non muslim tidak dilarang kok. Di Al-Quran dikatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Dalam artian apa? Bahwa Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka selama mereka ini tidak memerangi kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari negaramu. Ya, selama orang non muslim tidak memerangi kita tidak boleh untuk memerangi mereka. Maka kayak tukang-tukang ISIS ngomong-ngomong itu nggak boleh, ya haram itu hukumnya. Ya. Siap, peluang kita ke fa'inna a'zama wasilatin yataqarrabu ila Allah ba'da tauhidihi huwa hiya as-salatu al-mafruḍah. Wasilah kita mendekat kepada Allah paling cepat setelah kita iman adalah dengan sholat. Jadi kalau penting untuk menyampaikan ini pertama kali. Karena nyuwun sewu, kemarin waktu minggu ini, kalau 1 minggu yang lalu baru dari Taiwan sama problemnya juga sholat. Mereka kalau pekerja itu sholatnya bingung mereka. Ya, ada yang kerja itu setengah 12 sebelum masuk zuhur, terus dikasih kesempatan sholat lagi itu jam maghrib isya. Berarti kayak ada pertanyaan, boleh nggak kita tidak bukan menjamak bahasanya, tidak melakukan zuhur, asar, maghrib. Karena kita masih diberi waktu begitu isya. Itu laki-laki atau kalau perempuan gitu. Di sini juga wonten. Nah, nanti ada solusi lagi. Soalnya, itu udah masak. Jadi gini, dalam sholat itu ada yang dalam sholat gini. Ada sebuah makalah yang mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Gusti Allah itu menginginkan kepada kalian sesuatu yang mudah. Termasuk dalam hal ibadah itu Gusti Allah ingin kalian itu gak terlalu berat. Ingin kalian itu dimudahkan dalam beribadah. Maka dalam sholat, dalam praktek sholat ada yang namanya jamak. Nah, jamak itu ada dua, ada yang namanya jamak takdim, ada yang namanya jamak. Nah, sekarang saya tanya, kapan orang itu boleh untuk menjamak sholat? Ketika kapan? Ketika dalam keadaan apa? Perjalanan jauh, terus apalagi? Ada lagi, Namo? Sakit boleh nggak? Sakit boleh nggak? Boleh ya. Maka sebenarnya yang paling mudah ya,
Ini adalah orang tersebut itu boleh menjamak ketika ada hajat, ada yang namanya kebutuhan. Contoh hajat ya, contoh orang nikahan, ya, dia pasti pernah dia namanya apa? Ngajak manten, ya, nah, ya, MUA, oke. Nah, sedangkan dia di make up jam 10 pagi, ya, tentunya kan dia sudah masuk zuhur kan, tamu belum habis itu, masa langsung dihapus untuk sholat kan? Emang, orang dunia make kadang yo mahal, ya, 2 juta, 3 juta ya, bahkan ada yang 50 juta, ada 20 juta, ya apa-apa itu. Nah, ini maka termasuk kita melaksanakan yang namanya pernikahan itu termasuk kategori hajat. Berarti kita boleh untuk menjamak sholat kepada jamak takhir, ya. Lalu kayak juga sama ketika kita prosesnya seperti tadi dengan bekerja itu juga termasuk daripada hajat. Maka kalau seandainya panjenengan kok sholatnya itu maghribnya lewat, maka jenengan niat pertama kali di dalam waktu sholat maghrib, saya niat untuk jamak. Kenapa? Syarat jamak takhir itu apa? Harus niat di waktu yang contoh, zuhur sama asar, waktu pertamanya apa? Berarti dia wajib untuk niat jamak takhir di waktu. Kalau dia nggak sampai niat, maka hukumnya zuhur podor. Ya, contoh, jenengan lagi kerja di maghrib, jenengan lupa untuk niat jamak takhir, terus masuk waktu isya, jenengan nggak boleh jamak takhir, nggak boleh karena jenengan belum niat jamak takhir di waktu yang pertama, waktu maghrib, ya, berarti harus untuk niat jamak takhir, ya. Ya, gampangnya saya niat jamak takhir, teman-teman. Ya, saya niat jamak takhir saja, ya. Sekedap nggih, iki napa Bapak PCIN ngomong niku sambutan sekedap nggih. Monggo Pak Anas. Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram yang saya hormati dan saya takdimi Gus kalian ini, selamat datang di Hongkong Gus. Ngapunten, Hongkong lagi dingin-dinginnya datang. Ngapunten, ini tadi kulon sak konco dari teman-teman PHP Channel agak terlambat karena memang kegiatan kami di kantor itu ada kegiatan ngaji itu sekali. Jadi memang itu yang diprioritaskan, dan insya Allah nanti setelah ini teman-teman dari PCNO juga pengen ngundang dari Gus Reza juga, tapi insya Allah mungkin bulan 5. Sebenarnya ya teman-teman nanti yang khususnya warga Nahdi yang ada di Hongkong itu tetap mendapatkan siraman rohani, karena memang kami Gus, kebetulan teman-teman yang di sini itu dari hari Senin sampai hari Sabtu itu kena pressure majikan. Jadi minggu itu biasanya ya pinginnya ngeten nih Gus, rumahnya dawu-dawu Guse, dawu Kiai. Mulai orang ngono biasanya dolan dhewe. Dolan ngentekne duit. Ngoten nggih. Mungkin itu saja Gus, saya nggak bisa terlalu panjang biar teman-teman ini demen, monggo disuwuk dan podo tenanan anak bojo aja nek kene kerja sendiri awake dhewe ya. Mungkin bisa saran ini bisa. Nggih.
Mungkin itu saja Gus. Ngapunten kata monggo kula aturi dengan ibu teman-teman yang ada di Hongkong bener jalannya lurus. Lah resting ibu ora pengen kenangan ya. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Anasmi. Kados nopo tonggo ati tetep nyuwun nopo istilahnya enten nopo-nopo di komunikasinya kali PCI nggih. Nek misalnya jalan dalam sinten nonton niku nggih enten laporan atau kali PCI itu pripun saking nopo nyuwun dukunganipun kali PCI. Atur suwun Pak Anas rawuhipun kali rombongan. Monggo diterusaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing continue bahas jamak ya ibu-ibu ya. Ini soalnya berkaitan dengan sholat keseharian. Ingat, jamak itu kan ada 3 alasan yang boleh kita lakukan berulang-ulang. Maksudnya ingat, ya boleh dijadikan kebiasaan. Niku jamak lisafar pergian. Bepergian niku enten 2 macam. Enten pergi yang dekat, enten pergi yang jauh. Kalau yang jauh, dalam keterangan ulama niku batasnya 2 marhalah. 2 marhalah niku kalau kilometeran 80, 82, 86 macam-macam. 82 ingkang paling. Oke, ingkang paling dekat ini 82, yang paling aman. Ya, yang 82 km. Jadi kalau 82 km semua pulau sepakat boleh kamu jamak, nggak masalah, kamu udah bepergian jauh. Kalau 82 km. Tapi kalau yang bepergiannya yang dekat, itu hanya sebagian pendapat dari para ulama yang memperbolehkan untuk jamak. Dan kalau rincikan supaya panjenengan paham konsepnya. Yang kedua sakit. Kalau sakit ini kan sakit. Kalau semisal dia sholatnya niku berulang kali, 5 kali, bikin sakitnya nambah parah karena dia tidak bisa kena air berulang kali, sehingga makanya ada kebolehan jamak. Tapi kalau sakitnya semisal nyuwun sewu, sakitnya sakit gigi, ya sakit gigi mawon ya sih, bukan menjalan kemana-mana. Ya masa mau jamak, nggak ada dampaknya kena air. Ada dampaknya sholat, maka ya berarti kalau demikian tidak boleh. Atau sakit hati melihat si dia nikah dengan orang lain. Ya, nampak suruhan mematurkan yang diperjuangkan malah milih sing anyar. Kalau orang sakit hati jamak, bukan barang sakit hatinya kok, bukan otaknya, kan benar. Nah, maka sakit ini kalau misal memang butuh jamak, boleh jamak. Ada yang ketiga lil hajat. Sebenarnya para ulama ini kan sebagiannya yang mendahulukan boleh jamak lil hajat, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Kalau jenengan sakit sholat tanpa jamak, walaupun panjenengan itu punya hajat dan jamak, tentu jauh lebih baik. Tapi kalau panjenengan harus kepepet daripada gak sholat, mending jamak. Daripada buatan sholat iki untuk maghrib ke isya, untuk zuhur ke asar. Pertanyaannya, kalau belas betul sakit sholat, belas zuhur asar itu buatan break. Kalau biasanya tugasnya nopo menjadi motorin jalan. Iya. Kamu sudah bukan motorin jalan. betul motorin jalan, betul motorin lilin. Nah, menawi buat sakit belas, itu mangke sakit tuh menawi datang fikih ibu-ibu hanya ada satu solusi, yaitu adalah sholat li hormatil waktu. Tidak ada solusi yang lain kalau fikihnya. Oh, boleh nggak jamaknya jamak kubro, zuhur, asar, maghrib, isya.
Sekarang terangkan wae. Gak boleh. Kalau dalam fikih cuma ada satu solusi bagi mereka yang disamakan bagi mereka yang seperti tidak menemukan alat bersuci, boten enten air, boten enten debu, jadi dia tidak bisa bersuci. Apakah kemudian dia boleh meninggalkan sholat? Yang boleh adalah sholat lihormatil waktu, supaya tidak meninggalkan sholat. Tapi makin sholatnya wajib dikodok. Lihormatil waktu ini kepripun? Panjenengan niat, saya niat sholat lihormatil waktu. Kalau tidak sakit sholat secara bentuknya orang sholat, gitu. Yang penting hatinya niat sholat dihormatil waktu. Terus perjalanan pesawat itu loh. Nah, pesawat. Contoh dengan bidari jam 11 Indonesia, terus sampai pergi jam malam semisal 8 malam semisal. Mungkin sampai negara tujuan jam 8 malam akhirnya kan zuhur asar kok maghrib sakit jamaah takhir. Oke, kalau bisa jamaah takhir lebih baik jamaah akhir. Tapi kalau yang zuhur asar ini pun hilang waktunya sholatnya, maka harus disolat dalam matil mati. Jadi, saya dipahami ibu. Terkait safar juga, safar itu berpergian. Jadi ada beberapa ulama yang mengatakan, wong berpergian itu ya nggak semuanya bisa untuk melaksanakan yang namanya jamaah. Ada bepergian yang memang tidak diperbolehkan melaksanakan jamaah. Jadi di berpergian itu ada namanya maksiat fis safar, ada maksiat bis safar. Pakai fa, pakai ba. Apa bedanya? Gitu. Kalau maksiat fis safar, dia lungo traveling ke negara orang atau pergi ke negara orang. Dia tujuannya pertama adalah tujuan baik untuk traveling, untuk hiburan, untuk vacation ke Disneyland contoh mungkin ya, misalnya Disneyland ke Disneyland dulu. Bukan kulo anak-anak kulo untuk tema ya. Nah, terus tiba-tiba di tengah jalan dia itu sama Allah adalah bukan sama Allah ya, ini kan adalah takdirnya melakukan maksiat. Tiba-tiba dia di tengah jalan itu, di tengah perjalanan itu dia tiba-tiba mau bibir, minum bir, atau bunuh orang, atau ya alhamdulillah, atau melihat kupu-kupu berjalan. Nah, terus nggak kalau ini atau kalau ninggalin atau kesalahan juga. Nah, ayo, kalau mau batin, jadi dan kalau nggak ada sih cekak-cekak ini, kalau berfoto dulu. Dan kalau saya Gus kita lubang-lubang berjalan. Nah, itu jadi maksiatnya di tengah-tengah, bukan dari awal, bukan niat dari awal. Maka itu masih diperbolehkan untuk menjamaah. Nah, kalau niat dari awal untuk maksiat, contoh saya pergi ke Thailand, ke Pattaya mau lihat kupu-kupu, mau lihat wanita seksi. Nah, dari awal dari Indonesia dia niatnya untuk jelek, atau saya pergi ke Bali untuk lihat bule begini, bule yang gak pakai bra, contoh. Mungkin ada, mungkin. Maka berpergiannya saya dari Kediri menuju Bali tidak diperbolehkan untuk melaksanakan jamak dan qashar. Gak boleh, ya. Sekarang pertanyaannya lagi, boleh nggak kalau seandainya ya kita berpergian niatnya untuk cuma senang-senang saja, ya, cuma senang-senang saja, boleh nggak kita menjamak dan mengqashar sholat? Jawabannya boleh, ya, boleh. Lanjutkan ibu, kita kembali ke laptop tadi di awal sebelum bahas jamak. Kita di sana membahas tentang esensi sholat diterapkan dalam kehidupan. Pertama, bahwa setiap manusia seberapapun nakalnya dia
harus selalu terus kembali kepada Allah. Selanjutnya, bahwa di dalam sholat, dengan kalau semerap di dalam Al-Quran wonten ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita kemudian dia mengkomentari sholat katanya bisa mencegah perbuatan buruk dan perbuatan jelek. Tapi kok saya sholat tetap maksiat? Tapi kok saya sholat tetap kayak gini aja hidupnya? Nego. Pertama, yang perlu difahami, barangkali andaikan dia tidak sholat, maksiatnya jauh lebih besar daripada yang dia lakukan sekarang. Yang kedua, kalau memang sholat tidak bisa merubah kehidupannya, jangan-jangan bukan karena sholatnya yang salah, tapi sholatnya dia belum sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Ibu-ibu, makanya ancaman di awal jauh bahwa kaitan panjenengan sebagai seorang umat muslim, apalagi perempuan, dengan ibadah niku sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Bisa berdampak pada kehidupan. Ibadah kita ini sangat berdampak pada kehidupan. Jadi misal sholatnya benar, membuatkan harus dicek. Wudhunya benar, membuatkan harus dicek. Nah, kita di sini sama kaitannya kali najis. Sami semarap sedoyongi bahwa najis itu termasuk salah satu hal yang mencegah keabsahan sholat. Karena salah satu syarat dari sholat itu harus suci dari najis. Najis dan juga hadas kecil, hadas besar. Wonten kadang-kadang tiang itu kalau semisal umat muslim, panjenengan ini menurut kamu keistimewaan perempuan, maka yang perlu dibahas, yang perlu ditekankan itu sebenarnya temanya kebalik. Perempuan istimewa, yaitu adalah panjenengan sedoyo. Kenapa saya katakan istimewa? Karena purnaus. Bahkan menurut kamu, orang-orang perempuan dan TNI Indonesia yang tinggal di negara non-muslim itu jauh lebih Islam daripada yang di sana. Jadi PMI itu kalau kemarin pandangan ini, dia ketika di Indonesia ngaji nggak pakai semangat. Ketika pakai semangat. Tapi bahkan ketika dia sudah pindah ke negara bukan pindah, di negara orang lain, malah ngajinya malah semangat. Harus dengan itu. Itu memang saya tidak bisa pakai semangat dengan itu. Panjenengan memiliki libur naos, lain Indonesia libur. Makanya libur orang jalan-jalan, sehingga makanya kalau bilang perempuan istimewa itu panjenengan itu karena perlu naos. Ini yang didaukan oleh Mbak Lia Mansur berulang kali. Pokok tiangnya agama itu adalah perempuan. Maka panjenengan setuju kita perlu naos, terutama bab fikih. Terutama bab akhlak, fikih, akhlak, tauhid. Ini 3 poin dalam ilmu Islam yang wajib untuk kita pelajari. Yun sewu, kalau dalam Islamnya bukan tauhid, bukan belajar tauhid, mudah sekali untuk yang namanya lepas iman Islamnya. Makanya, menawi wonten mualaf, nggih, wonten mualaf, itu harus dikapal. Kenapa? Karena dari kiat ilmu tauhidnya masih gampang rawan untuk lepas. Kedua, ilmu fikih. Setiap hari kita ibadah. Pripun semerap sah dan tidaknya ibadah kalau tidak dengan belajar. Yang ketiga, akhlak. Akhlak karena hubungan kita dengan orang lain, dengan manusia, dengan Allah. Itu semuanya perlu yang namanya ilmu akhlak. Ini penting sangat. Sehingga makanya sama mau jauh tentang berkaitannya najis niki dengan sholat. Dan sekarang sholat itu adalah wasilah yang paling dekat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, paling cepat. Maka kita benarkan dulu najis pertama yang paling sering mawon. Kalau langsung bahas poin-poinnya mawon.
boten usah diperinci dari awal. Pertama, yang paling sering najis sebelum najis anjing babi, sebelum najis anjing babi, kita kaitan najis yang paling rawan itu adalah dengan kotoran kita piyambak, kencing dan buang air besar. Sebelum itu buang air kecil, buang air besar, itu semuanya najis. Maka panjenengan nyuwun sewu dan Hongkong itu kan jarang bidet. Biasanya pakai tisu. Lah, niki. Kita wajib mensucikan diri najis dari najis itu kapan? Nopo setiap hari wajib suci atau hanya ketika akan sholat? Ketika akan sholat mawon A, atau setiap waktu harus suci? B. A atau B? A atau B? Ganti. Pokoknya udah kena singa. Ganti. A atau B? Jujur, saya udah kena singa. Cuma waktu sholat mawon suci nih. Setiap hari wajib suci, nopo setiap akan laksanakan sholat wajib suci, maka yang betul sebenarnya butuhnya badan kita suci itu adalah ketika kita akan melaksanakan ibadah yang membutuhkan suci. Jadi nyuwun sewu jenengan sedang haid, terus panjenengan betul darah dan muni-muni, mungkin kan? Atau panjenengan ketembusan semisal bajunya najis, wajib langsung ganti badan? Jenengan, darahnya tembus dan baju, kan hitam bajunya, ketembusan juga nggak kelihatan. Wajib langsung ganti badan. Biasanya jenengan langsung ganti badan kalau ketembusan. Bajunya biasanya kalau bajunya kan boten, bajunya najis juga loh, kan boten wajib langsung ganti. Maka kewajiban kita suci full satu badan itu adalah saat kita akan melaksanakan sholat. Kalau boten akan melaksanakan sholat, sebenarnya panjenengan itu kalau misal boten suci, ini bukan masalah. Yang penting jangan sholat dulu sebelum suci. Ini penting. Kalau semisal tidak ada air, ibu-ibu, media untuk mensucikan itu hanya air yang suci dan mensucikan. Yang kedua tanah, hanya ada dua. Tanah ini cuma media pembantu ketika kita akan mensucikan najis yang mengular loh, yang babi dan anjing. Kalau yang selain yang wajib pakai air. Terus dia kan betul sakit, eter ompol, cuma gelap, tidak bisa suci sebelum kita mengaliri air. Sakit kita, kamu wonten kata, bukan cuma temriki, kan Indonesia banyak bayi ngompol cuma dipel, gitu? Nah lagi malah sampai najisnya pun dipundi, malah kemana-mana najisnya. Seharusnya kalau najis, misal bukan anjing dan babi, ya sudah kita bersihkan dulu najis. Apa langsung dibayar? Dibersihkan dulu najisnya sampai hilang rasa, bau, warna. Baru setelah hilang dikebyur sampai rata airnya. Dialirkan air. Ngaliri air bukan harus setunggal bak. Secibuk pun kalau cukup mengaliri semuanya cukup. Terus panjenengan kalau semisal di toiletnya Hongkong hanya ada tisu, boleh nggak kita pakai tisu? Usahakan semuanya kering ininya dikit. Kalau kita pingin najis ya, kalau kita pingin pakai tisu mawon, kalau pakai cara ini bukan mensucikan, kita cara istinja. Niki nyuwun sewu, berarti usahakan tempat duduknya kering, area bagian belakang di depan kita kering. Terus misal setelah buang air kecil atau buang air besar, kita keringkan dengan tisu. Kering ketemu kering tidak akan mentransfer najis.
najis itu cuma bisa tertransfer kalau salah satunya basah. Jadi panjenengan tangannya basah, kan ngelus-ngelus anjing, baru bisa najis. Kalau tangannya kering, ngelus-ngelus anjing tetap suci. Paham? Masih banyak yang salah biasanya. Jangan disentuh. Padahal kering ketemu kering, nggak masalah. Kering ketemu kering tidak akan tertransfer najis. Paham, J? Setelah buang air kecil dan gini, toilet yang tadi sudah kita keringkan, terus kita keringkan lagi dengan tisu karena nggak ada air, bukan berarti kemudian jadi suci, boten. Kita hanya mengusahakan bagian itu kering, biar nanti tidak mentransfer najis pada pakaian luar kita. Yang najis cuma pakaian yang kena dalam-dalamnya mawon. Yang luar dan najis, suci. Jadi nanti semisal panjenengan mau sholat, tinggal yang dalam dilepas, bersihkan pakai air, kemudian suci. Sakit dipakai sholat. Bisa dipahami ibu? Kalau panjenengan ingin mensucikannya pakai air, semisal yang saya panjenengan betul bidet portable atau pakai ini botol. Kalau biasanya bagianku, kalau ada bagian yang najis sedikit, kalau niku rada was-was tiangnya. Apalagi bawa anak, kadang-kadang nyuwun saya boten sengaja duduk di bagian-bagian basah, niku pokoknya was-was. Maka biasanya saya kalau misal mau istinja di toilet yang najis, air niku 1 botol, niku bisa untuk bikin suci. Pertama, sedikit-sedikit kalau alirkan ke samping-samping nyamuk. Sampai yang buat kita duduk nih loh. Yang penting duduk kita sudah suci. Jadi kalau alirkan dulu, setelah sudah dialir semua, sedikit-sedikit mau nampak. Kalau basah semua lah, kemudian dimarahin. Enggak dimarahin kalau petugasnya biasanya. Makanya sedikit-sedikit mawar yang penting sudah teralirnya semua, terus dibersihkan lagi. Wah, suci berarti deh. Duduk kita suci. Setelah buang air, pakai botol lagi, suci, beres. Niku kalau buang air kecil, buang air besar. Kalau semisal ada lagi najis yang perempuan, yang kaitannya perempuan, keputihan. Ibu ini banyak yang masih keputihan, biasanya mulai direntak anak usianya belum balik, itu keputihan biasanya. Umur 7, 6 mulai keputihan, sampai mendekati menopause. Kalau sudah menopause itu jarang yang keputihan, karena memang cairan-cairan yang dari area kewanitaan itu akan semakin sedikit ketika dia di usia menopause. Nah, keputihan itu ibu-ibu kalau memang dia keluarnya dari area dalam, maka hukumnya juga najis. Maka perlu untuk kita sucikan kalau mau sholat. Terus pripun? Saya ini kalau mau sholat, saya kalau di udara dingin pakai celana, ya kan? Mau sholat kan sulit kalau keputihan. Maka sebelum panjenengan sholat, bisa jadi untuk solusi mawon boleh menggunakan hand cleaner, pembalut, ya. Itu makanya misal mau sholat tinggal dibuang keputihan yang najis, kita ganti dengan yang baru. Terus area kewanitaannya kita sucikan. Itu najis yang paling rentan karena berkaitan dengan hari-hari kita, buang air kecil, buang air besar. Misal jeding kecipratan bawahnya, maka bawahnya juga ikut najis. Keluar dari kamar mandi wajib untuk cuci kaki, biar butuh kebiasaan blang-blang lalu jeding butuh pakai cuci kaki, wes butuh semerap sing najis di sing suci undi. Ibu, najis dan tidak kalau kita perhatikan kaitannya dengan ibadah pertama. Yang kedua juga ada kaitannya dengan kecerdasan anak-anak yang nanti akan kita lahirkan, yang kita didik. Kok sakit? Kok ikut nyambung? Najis sama cerdas seperti tidak nyambung. Seperti ikut nyambung. Niki yang didahulukan oleh guru kami, bahwa orang tua yang perhatian dengan najis dan tidaknya seorang anak yang dia didik nanti akan berdampak pada kecerdasan anaknya. Cerdas niku bukan perlu soal nilai ibu-ibu.
Cerdas niku bukan melulu soal dia berprestasi. Cerdas niku bisa futuh hatinya, gampang terbuka hatinya untuk melakukan ibadah. Ada kayak anak-anak kecil, bayi usia 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun ya, pipis dan pampers, kalau dia supaya cuma diganti pampers itu tanpa dijauhi, itu juga perlu perhatian itu ya. Bayi juga sama ya. Jadi kalau bisa dari kecil ketika kita sudah punya bayi sampai sampai kita latih terakhir itu, kalau bisa anak itu diusahakan untuk selalu bersuci ketika berhati-hati dalam hal suci dan najisnya. Selanjutnya, ini kan hadis yang kalian hari-hari. Ada najis yang biasa kita lakukan di sini, yang kaitannya dengan najis mughallad, anjing dan babi. Yang kalau dalam kitab, itu biasanya kalau panjenengan naos, panjenengan search Google, panjenengan buka kitabnya, cara mensucikannya pasti pakai debu dari 7 basuhannya. Jadi, terus ada muncul masalah. Kalau nggak bisa pakai debu pripun? Kalau semisal pakai debu kita nggak bisa bagaimana? Karena kita hidup semisal nggak ada nih, tanahnya udah ada. Hongkong yang kenal betul? Masih ada sebagian tapi susah, sebagian susah. Maka di sini pertama, kalau carikan solusi yang paling aman terlebih dulu pertama. Sekarang ada namanya ibu-ibu sabun tohara. Terus kandungannya ada tanahnya. Itu cukup sekali untuk menggantikan tanah dalam mensucikan najis. Kedua, kalau berikan solusi contoh sabun tohara ini produknya Indonesia. Orang Indonesia. Kalau di Hongkong yang sabun tohara nggak semua toko jual. Mau order di Indonesia nggak semua orang bisa beli. Maka andaikan kita di sini bukan ada sabun tohara, kemudian nggak ada tanah, ribut. Kita mau sholat padahal, mau sholat ini kalau nggak sucikan sekarang, gimana caranya? Maka ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan tanah boleh diganti dengan sabun. Tanah boleh diganti dengan sabun, tapi basuhannya tetap 7 kali. Paham? Sekarang yang muncul permasalahan lagi. Anjir manusia itu problematik. Masalah, muncul masalah mau. Kita masalah malah apartemen kalau di kulit didamel sucian 7 kali, entek banyu nih. Ya kan mahal. Bayar. Mahal. Majikan yang bayar. Tapi bisa, jangan sewu. Jenengan hidupnya, majikannya adalah airnya kantong segede. Jadi kalau buat nyiram tim 7 habis. Kalau malah nggak bisa wudhu. Terus bagaimana? Kalau malah nggak bisa mandi besar, misal panjenengan akan mandi besar. Terus bagaimana caranya? Maka panjenengan bisa mengamalkan namanya qaul terakhir. Qaul solusi. Ini hanya boleh dipakai untuk sesekali mawar, bahwa ada ulama yang berpendapat najisnya anjing babi niku sama dengan najis yang lainnya. Kalau mensucikan cukup 1 kali basuhan saja. Sangat dipakai untuk namanya qaul solusi. Boleh untuk qaul pilihan terakhir daripada boten sholat. Gak usah sucian berarti kamu gak usah sholat lah. Ini malah bahaya. Penting pakai qaul solusi tapi tetap sholat. Sampai dipahami ibu-ibu. Terus muncul lagi kadang-kadang kita niku kaitannya kalau majikan. Kalau misal kita ingin pakai perabot rumah makan, perabot rumahnya majikan, perabot makannya majikan, niku nanti kita ragu suci atau najis, suci atau tidak. Maka pripun memakai perabotnya non-muslim? Apakah ada pendapat keterangan para ulama mengenai hal ini? Kalau kita ragu suatu hal itu najis atau suci, maka hukumnya sebenarnya adalah suci. Karena ada satu kaidah fikih, al-yaqin la yuzalu bisyak.
Al aslu baqa'u makana ala makana. Ngeten ibu-ibu, panjenengan kalau nggak ngertos beraku, niki ada piring dimajikan bersih, niki najis sama suci, jangan-jangan tadi dipakai buat makan babi, misal. Panjenengan bentuk semerak, kalau najis ya, dan semerak. Tahunya jenengan bersih, tapi mamang najis atau suci, maka boleh dipakai, tapi hukumnya makruh. Saya dipaham? Makruh itu dosa nggak kalau kita melakukan? Dosa benar? Tidak. Tapi tidak disukai oleh Allah. Begitu. Tapi betul masalah dipakai. Beda halnya kalau panjenengan semerak betul suci, walaupun milik non-muslim, maka hukumnya tidak makruh dengan pakai. Contoh, saya sendiri yang nyuci kok tadi suci sudah. Ya kalau saya pakai nggak masalah, berarti tidak makruh dan boleh. Nah ini kaitannya kalau misal dengan perabot atau dengan tempat sholat. Contoh panjenengan sholat di hotel, kalau tanggal panjenengan kalau misal di hotel atau nyewa apartemen atau nyewa biasanya di sini nopo, atau panjenengan di suatu tempat mau sholat. Kalau ke hotel panjenengan anggap hotel di dalam kamarnya suci atau najis? Suci atau najis? Ada lagi mungkin ada non muslim yang tidak di sana. Ada yang nggak tahu najis gimana hukumnya itu? Suci atau najis? Tetap suci karena kita tidak yakin itu ada najis. Kullu malam yatahaqqaq najasatuhu fahuwa thahir. Setiap yang tidak yakin kita najisi, kita nggak yakin dia najis, maka itu pasti suci. Kayak dengan tergene toilet umum kalau di Indonesia, kalau tadi kan semuanya toilet, kalau tidak pakai bidet semprot, ya berarti nggak ada bidetnya. Kalau di Indonesia panjenengan toilet umum pakainya bak kecil di bawah. Sebelumnya anak kecil yang masuk, jangan-jangan pipisnya malah kan? Jangan-jangan dipisi. Karena anak kecil. Anak kecil kita bukan semangat bagaimana di dalam dia, kita mengenal. Maka selama dia dengan boten mencium bau pesing di dalam airnya nggak kelihatan kuning karena tipis, berarti hukum airnya walaupun sedikit adalah suci. Sampai dipahami ibu-ibu? Nah, itu lumayan sangat memudahkan kita. Jadi panjenengan nanti sangat buat persiapan mau sholat, bagaimana bersucinya sebelum kita sholat supaya nanti sholat betul-betul dalam keadaan suci. Jadi semua perkara yang ada di dunia itu al-aslu al-ibahah. Semua yang ada di perkara yang ada di dunia yang Allah ciptakan semuanya boleh dipakai, kecuali yang memang disyariatkan memang tidak boleh dipakai. Nah, makanya tadi saya tadi mengatakan ada kaidah namanya al-aslu baqa'u makan ala makan. Kita boleh melakukan karena kita kembali pakai hukum semua boleh dipakai, kecuali nanti memang ada sesuatunya. Contoh kayak tadi minum, iki dipakai boleh atau enggak? Ya, ketika kita ragu, maka kita boleh pakai kaidah tadi. Mungkin boleh pakai undang-undang tadi. Sesuatu hal yang diciptakan oleh Allah semuanya boleh dipakai. Contoh lagi masalah ragu. Jenengan ragu, aku wis wudu apa durung? Jawabannya apa? Belum. Kita kembalikan kepada hukum asal, kita belum. Nah, soal apa? Jenengan wudu. Nah, jenengan wudu. Terus jenengan ragu, kula batal apa durung? Jawabannya kalau benar-benar orang nonton ya karena ragu hanya ragu saja, maka jawabannya kita tidak batal. Kita aslinya ibu-ibu. Aslinya, maksudnya gitu, lihat ke aslinya. Itu kita mau. Ketika pertanyaannya wes apa dulu jawabannya apa? Nah, betul. Wes untuk apa dulu jawabannya? Wes batal apa dulu? Nah, betul ya. Jadi jawabannya dulu gitu loh. Dan pertanyaannya wes batal apa dulu jawabannya?
ketika ragu-ragu loh, ketika ragu-ragu. Sama juga sama dengan sholat. Telu apa papat jawabannya? Bagaimana? Jangan dukung warung, juga hotel, warung juga telu apa papat, jangan pilih apa. Nah, kayak urusannya kalian hakul adami, apa yang dewe kati-kati, juga papa nonton. Itu loh ibu, sholat 3 rakaat, apa 4 rakaat berarti 3. Tapi kalau bayar 3 OTOT, 64 OTOT. Bagaimana? Ibu, realita. Jadi kaitannya kalian sholat ibu. Betul mari, kaitannya bersuci itu biasanya di Nyuwun Sewu memiliki yang paling banyak menanyakan sebelum kita akan sholat bersuci dari hadas. Hadas kecil wonten, hadas besar wonten. Kalau hadas kecil wudu, yang wudu, syarat wudu, rukunnya wudu sudah seperti insya Allah sampun paham sedoyo ada 6 yang ingin pulau terangkan. Satu yang paling banyak salahnya kalau mau wudu make upnya dihapus ini ibu. Ya, ada makeup halal itu gimana? Ada makeup halal? Halal itu bahannya halal, tapi tidak bisa masuk makeupnya dihapusin, eyelinernya, bu menawi termeriki ada yang pakai itu Nyuwun Sewu. Oh, softline dihapus, dicopot dulu badan. Kalau softline, kalau softline dalam bola mantan ini termasuk anggota wudu badan. Saya jawab berarti jangan ada wudu gitu. Dalam bola mantan ini bukan anggota wudu. Softline betul-betul dicopot. Kalau belum maka wajib yang nempel ini kok wajib. Ya. Waterproof, justru karena waterproof maka wajib untuk dihilangkan. Waterproof itu kan tahan badan. Dipakai wudu 5 kali tidak hilang. Dipakai kena air 5 kali tidak tembus, dan itu justru malah harus dihilangkan. Kalau laki-laki itu pomade lagi. Ya gel rambut itu juga sama kayak make up itu hukumnya. Terus dihilangkan terlebih dulu. Terus sering, Terus yang kedua, ini sering banget dibahas. Air yang nyampe itu harus air yang mutlak. Air yang mutlak itu berarti airnya masih murni, bukan kecampuran dengan sesuatu yang lain. Contoh sabun. Contoh Nyuwun Sewu dengan tadi wudu cuci muka pakai facial wash, gitu. Terus langsung wudu, langsung niat, basuhan pertama langsung niat. Nawaitul wudu habisnya kan niat memang di basuhan pertama. Tapi kalau basuhan pertamanya masih air sabun maka belum mencukupi syarat wudu. Sama halnya dengan panjenengan mandi besar. Kalau mandi besar sabun dialiri kan, kata sabunnya maka belum teraliri air yang cukup untuk menghilangkan hadasnya. Berarti harus diulang basuhannya, bukan mandinya. Jadi Nyuwun Sewu mandi, boleh nggak mandi besar pakai sabun? Boleh. Yang penting ada air yang tidak tercampur sabun yang sudah mengenai tubuh. Yang boten arang niku panjenengan ngirim air. Setelah sabunan, pokok sabunnya hilang langsung cerimpun mantun. Dan ini nanti tidak ada air yang murni sama sekali yang kemudian mengaliri tubuh. Paham J? Ini kayak namanya sering. Tingkat nomor selanjutnya yang perlu ambil poin-poinnya mau wudu. Ibu kalau tambah dengan kalau wudu membasuh muka. J? Membasuh muka. Kalau tanya rambut godeknya dibasuh boten? Rambut hati-hatinya dibasuh boten? Dibasuh.
Lampung Islami daripada yang di Indonesia. Tepuk tangan dulu. Suka ngaji soalnya, hebat dari. Nyonsel, Niki, kalau perempuan rambut hati-hatinya, rambutnya panjang, rambutnya itu panjang. Iya, Niki udah bapak nih. Kalau pada praktek belum sakit. Niki kalau yang nyonsel bapak, kamu nih kali dia panggil. Nyonsel, Niki live. Niki video udah live. Ambilnya dari belakang telinga ibu-ibu, tarik ke depan. Yang keluar sedikit, berarti itu wajib dibasuh. J, itu sering pojok-pojok mata pelek-pelek, ini sering ketinggalan. Kuku bawah ini kalau ada kita wudhu pakai kita wudhu terus meninggalkan kuku di bawah kotoran di bawah kuku, boleh atau enggak? Sah enggak wudhunya? Nah, ulama khilaf ya, kata ulama Ghazali, Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, beliau mengatakan ketika kita wudhu kok masih ada wasah itu kotoran di bawah kuku, maka wudhunya tetap sah. Ya. Makanya saya kita keluar dari perkhilafan dari para ulama, sehingga nopo yang kalau mau wudhu dibersihkan terlebih dahulu. Jadi itu penting. Wudhu itu biasanya niku yang sering ditanyakan, sama kalau mandi besar itu yang sering ditanyakan nopo. Andaikan, yang saya tapi memiliki niki bukan berat sepertinya. Niki mantan lawas semua sepertinya. Ceritanya gini, kemarin ada orang bertanya sama kami, bagaimana? Jadi boleh nggak kalau orang pengantin anyar, kan beliau ini mungkin lagi kasmaran sehingga waktu mereka berdua itu nggak mengenal waktu, ya, nggak mengenal waktu. Terus senior lah, pertanyaannya boleh nggak kalau pengantin lawas itu nggak langsung mandi, jadi mandinya waktu subuh, soalnya waktu ini nek pakai mandi nih waktu nih begitu ngikut di screening itu isi orang gitu. Maka jawabnya kalau persoalan mandi besar itu tidak diwajibkan untuk mualah. Mualah itu terus contoh jenengan kadung kale ya jangan galu ya jenengan bingung bikin aku langsung mandi bikin diri kalau aku digerong ganas atau gimana jenengan cicil ya jangan cicil. Jadi dalu-dalu silai dhisik, ramah dhisik, kok sampe kemarin ketara biur malah di lirik untuk malah kayak kota itu ya. Jadi silai dhisik, oh mari kok jatuh kemarin segini kok ya. Ini sekedar tips mawon. Alamat bener. Baca ibu yang tertarik yang kata tambah ini. Kalau misal setelah suci dari head belum mandi, terus guys langsung boleh ngemoden, boleh ngoden. Mandinya biar sekalian. Soalnya kata mesin motor itu kata bu. Jadi matanya gak kuat. Suci bu, gitu. Di rumah nih, terus kau harus sekalian lagi. Dan ini parah badan. Pintar sangat, masya Allah. Memiliki ketinggal. Diberi kafe di. Tidak boleh, J. Harus mandi dulu, baru kemudian halal. Laras, J. Kita nih mungkin dikira di awal. Untuk jadikan kita setelah ini soalnya mau zuhur. Dan pertanyaan kemudian mau. Pertanyaan kemudian
Makin oh benar. Ini selamat ya. Manje, kalau begitu makin istirahat dulu ya. Luan capek kan? Bisa tidur. Sama satu nih. Oh jam 12.33, ini 3 kali konjur. Kita semakin beri kerumian ibu-ibu pembahasannya masih mantap beberapa. Mungkin kita bahas dan juga tanya jawab setelah break. Jadi ini ada request dari panitia untuk namanya sobat keliling. Nanti kita membaca sholawat saran-saran, terus mungkin ada petugasnya, dan insya Allah bapak yang ingkang panjenengan paringaken sodako yang panjenengan paringaken niku dados-dadosaken sucine tubuh panjenengan. Jadi sodako itu diingresi awak, ya. Jadi kalau kum min amwalihim sodakotan tutup hiruhu, bisa membersihkan badan dari orang-orang yang mengelola sodako. Kita sholawat apa? Sholawat kusuma gitu? Apa bentuk kusuma? Apa gitu? Mohon saran-saran. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra sholatan tubasyiruna biha wa mungkin nanti untuk sesi kedua ada pertanyaan plus nanti akan sedikit bahas masalah makanan halal plus sholat sedikit mau nanti kita lebih banyak interaksi tanya jawab mau. Untuk sesi tanya jawab nanti ada kenang-kenangan dari panitia juga. Dukung terus nggih majelis Tombo Ati kula nyuwun barokahipun kali panjenengan sedaya. Dalam berdakwah benar-benar untuk memperjuangkan agamanya Allah nggih. Oleh maksudnya kita dina kula kali Bapak PCNU pripun nampae ingkang sae nggih. Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sesi kedua. Kalau langsung zakat doa nih ke masalah. Doa double doa ngilang kok kata Moga kita doa bersama-sama, mungkin dipun kabulkan hajat itu sekalian. Amin. Wa lakum solihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina sabila salam wa najina minadh dhulumati ilan nur. Allahumma anfa' bima 'alimna wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur'alaka rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'al hadzal majlis majlisan mubarakan wa man sakana fi hadzal majlis min ibadika shalihin wa min ulama'ika al-amilin. Allahumma hassil maqasidana bi maqasidid dunya wal akhirah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah. Al-Fatihah.